sekarang kita lagi di Late Night Talk. Kita hari ini pengen membuat topik mengenai opini kaula muda, sama kita juga pengen bikin question and answer. Dan question and answer-nya kita sekarang lagi bersama gue Sabita Tika Dewi yang super duper ini Sabitong, bisa terserah dipanggilnya apa aja ya. Dan yang sebelah Bita siapa? Aku Yasmin. Oke, Yasmin. Kita punya bintang tamu 2 ini ya. Oke, jadi Late Night Talk ini kita bukan cuma sekedar beropini apa yang kita pengen kemukakan, tapi kita juga punya materi lain, yaitu Q&A answer. Nanti ada di Instagram mereka masing-masing. Kita bikin pertanyaan. Oke, di sini Instagramnya ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ya. Kita bebas beropini. Lihat nih, masih makan nanas muda. Ini Ya. enak tau di saat gua nih ada apa sih, ada mangga ya ini. Endorse ya. Kayak ibu di antara dua anak ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurut kalian sebagai generasi penerus ya, generasi Z, perlu nggak sih pacaran itu? Atau kalian gimana? Menurut kalian pandangan tentang pacaran? Coba dari Yasmin dulu aja kali ya. Maksudnya kan Yasmin kan kayak lebih bisa dibilang ngerti ya masalah kayak ginian, masalah agama gitu kan. Iya. Mungkin bisa dari pengalaman-pengalamannya juga gitu. Perlu atau enggak? Perlu atau enggak? Enggak. Sebenarnya. Enggak perlu sih. Kenapa nggak perlu? Karena menurutku pribadi ya, kalau misalkan maksudnya kan kalau pacaran gitu biasanya alasannya tuh untuk mengenal pasangan. Iya. Dan menurut aku pribadi, secara pengalaman dan niat dari orang-orang juga, pacaran tuh enggak memperlihatkan orang itu gimana juga gitu loh. Bahkan di pernikahan pun juga sebenarnya masih bisa ditutupin gitu nggak sih? Maksudnya kayak sifat aslinya ya gitu. Benar. Ya. Terus juga orang-orang nih kayak masih banyak yang tabu mengenai ta'aruf, katanya gimana mau kenal pasangan kalau misalkan nggak ketemu gini-gini, padahal masih banyak cara lain gitu loh selain pacaran. Bisa nanya ke temennya, bisa ngobrol sama keluarganya, kayak gitu-gitu. Menurut aku ya insya Allah lah kelihatan juga gitu. Jadi menurut Yasmin sendiri pacaran itu berarti nggak terlalu perlu ya? Karena kita juga belum tentu bisa ngelihat nilai asli dirinya kayak gimana gitu kan. Terus jadi menurut Yasmin daripada melakukan pacaran, ta'aruf itu lebih baik ya? Iya, kalau menurut aku pribadi. Jadi pengenalan ta'aruf yang menurut Yasmin ini gimana? Maksudnya tuh Baiknya tuh kayak baiknya gimana kayak gimana? gitu. Ya baiknya sih ya kalau misalkan pacaran gitu kan kayak misalkan chatan-chatan kayak nanya lagi di mana atau apa gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau ta'aruf ini menurut aku kita chatan sama lawan jenis itu seperlunya, dan yang sekiranya bisa perluin untuk pernikahan nanti. Misalkan kamu kegiatannya biasanya sehari-hari ngapain gitu, itu kan juga ada apa ya, Unsur basa-basinya gitu nggak sih, kayak jatuhnya kurang lebih kayak pacaran juga gitu. iya gitu. Ini Oke. menurut Jadi kayak gitu kalau misalnya menurut Kakak Yasmin. Sementara kalau misalnya untuk Bita sendiri gimana? Penting nggak yang mana nih? pacaran itu penting nggak menurut Bita Kalau untuk generasi menurut sekarang? aku sendiri sih pacaran nggak penting sih, kan kita juga tuh gimana sih, kalau misalnya aku sih lihatnya dari tujuan sih, kayak kita pacaran tujuannya apa gitu. Kalau misalkan kita jatuhnya mendekati zina gitu, kayak buat apa gitu kan. Dan mendingan sekalian aja gitu serius ke arah emang mau nikah, dan emang mendingan ta'aruf aja gitu sekalian, kayak sama kayak kata Yasmin, mungkin bisa berkenalan dulu sama orang tua, jadi kayak itu tuh terarah jadi ke arah yang benar gitu, bukan ke arah pacaran yang ke arah zina sih gitu sih menurut aku. Oke, dewasa banget loh kata-katanya. Masya Allah. Kayak gitu. Oke, makasih ya Bita sama Yasmin pendapatnya. Jadi ini dua kaula muda ini udah punya pasangan belum? Udah ada GWS? calon Enggak ada. ta'aruf? belum Enggak ada. Oke. Siapa yang mau daftar? Silakan. Enggak gue mau. ya maaf, udah tertorak duluan kalian. Gak boleh gitu. Oke. Adanya Oke, tadi
tadi udah kejawab ya question number 1. Sekarang question number 2. Kita masih di topik pacaran nih. Menurut kalian masing-masing sendiri, pendapat kalian benefit yang didapatkan dari pacaran sendiri apa sih? Atau dari terserah siapa dulu nih yang mau Manfaat mulai? ya? Benefit ya, manfaat Oke. sendiri dari Yasmin. Oke. Dita atau aku dulu? Terserah. Kayaknya Yasmin aja deh. Yasmin lebih bisa bilang kayak lebih emang bisa jawabnya gitu loh. Oke. Oke, Oke, boleh. manfaatnya pertama lebih gampang, lebih apa ya? Lebih gampang dapetin dosa ya. Lebih gampang dapetin dosa. Ya, itu manfaat ya. Bagi yang ingin banyak dosa silakan Itu bukan pacaran. manfaat ya, kerugian pacaran. Itu sarkasme ya guys. Sarkasme Oke. Jadi ya, intinya guys. menurut aku manfaatnya nggak ada sama sekali itu. Oke, bagus. Sekarang Bita. Kalau misalnya menurut aku ya mungkin emang pas dulu bisa dibilang kayak mungkin kita jatuhnya bisa lebih mengenal pasangan kita sendiri ya, soalnya kita nggak mungkin bisa tahu tanpa dekat gitu, ngerti nggak sih? Dan itu emang mungkin kalau Pengenalan misalnya dulu lah ya. pengenalan awal kita dalam rangka taruh, dan itu tapi itu salah ya dengan pacaran. Yang benernya emang kita tuh kayak ketemu langsung sama keluarganya langsung. Terus habis itu kayak menurut aku juga kayak itu jatuhnya wasting time gak sih kalau misalnya pacaran juga, kayak sampai kapan mau ngobrol-ngobrol gak jelas juga sebenarnya sama pasangan, kayak gak ada tujuannya itu lagi. Tapi menurut kalian dengan adanya pacaran nih bisa membuat kalian semangat atau malah justru sebaliknya? sebenarnya justru malah karena depresi gak sih, Iya. apalagi kalau misalnya udah gak dekat lagi gitu. Oh, berarti ini udah masalah putus ya, putus cinta atau udah masalah hati lah ya, Ya, masalah hati masalah dong. hati. Soalnya kan mau gak mau juga kita habis pacaran juga ujung-ujungnya itu pasti bakal putus kan, mau putus gara-gara nikah atau putus gara-gara emang kita udah nggak cocok lagi gitu kan. Apa bedanya gitu sama apa sih Nikah atau taaruf gitu. enggak gitu sih, maksudnya kayak kayak sayang-sayangin waktu juga gitu menurut aku. Oke, Kayak berarti buat apa. Menurut Bita sendiri pacaran tuh cuman wasting time ya lah ya, nggak ada manfaatnya. Menurut Yasmin juga sama sekali nggak ada manfaatnya, jadi buat apa gitu kan. Betul. Jadi untuk kalau muda nih bisa diambil nih dari mereka berdua ya, saran-saran dari mereka kalau pacaran itu nggak perlu ya, Ya. nggak perlu. Oke, next question. Sekarang question yang udah ketiga ya. Yang ketiga kita questionnya, ada nggak sih dari kalian nih yang memiliki kriteria khusus buat pasangan kalian nanti di kedepan harinya? Ya bisa dimulai dari Bita deh. Dita dulu. Jadi kayak gitu dong, jadi malu. Ayo. Kalau pasangan ya buat kedepannya ya kalau misalnya menurut aku sih ya emang bisa dibilang tuh cocok gitu, cocok dari latar belakang, terus habis itu cocok juga nyambung gitu loh. Cocok dari latar belakang ini jatuhnya misalkan kita itu dari keluarga yang emang apa sih, senang ibadah gitu, kurang lebih ya kita juga pengennya pasti punya keluarga yang kayak gitu kan, yang deket juga sama ibadahnya gitu. Jadi kayak jatuhnya kita tuh ke dropping ibadahnya terus gitu sama dia, jadi kayak kurang lebih kebiasaannya tuh juga sama gitu loh. Oh, berarti Bita pengennya punya pasangan yang emang sevisi misi sama Bita ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita jatuhnya ke pernikahan, kita tuh mesti cocok gitu. Soalnya kita juga pengen kan kalau punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan nggak putus cuma gara-gara latar belakang gitu. Jadi kayak ya emang bagusnya tuh kita tuh cocok dari latar belakang, terus habis itu cocok juga nyambung secara ngobrol gitu kan. Terus habis itu kita juga apa sih, punya tujuan yang sama gitu kan. Kayak misalnya kita mau kayak gimana nih, ngasuh anak apa gimana gitu, kayak kedepannya mesti gimana, kan pasti kan mesti sama gitu sama pasangan kita, nggak bisa beda gitu. Oke, berarti Bita lebih pengen punya pasangan yang udah emang sejalur. Dia kurang pengen kalau misalnya semisal ada yang ngedeketin Bita nih, tapi dia bukan sevisi misi, dia baru pengen belajar kayak mualaf contohnya. Gimana ya, kan kalau misalkan ke arah pernikahan itu jatuhnya kita tuh didik sama suami kita gitu, maksudnya kayak kita itu cewek kan, kita itu jatuhnya bakal jadi istri gitu, dan kita tuh mesti nurut suami gitu. Dan yang gua pengen sih ya secara pribadi yaitu ya cowok yang bisa
emang bimbing gua gitu buat jadi lebih baik lagi. Ya emang pada akhirnya kita juga pasti kayak pengennya tuh kayak kita tuh berdua sama-sama jadi lebih baik. Emang itu baiknya kayak gitu. Tapi kayak dari diri gue sendiri ya secara pribadi ya pengennya ya dituntun juga gitu. Kayak ngarahinnya tuh kayak gimana yang baiknya gitu. Iya sih, emang Ngomong namanya secara juga baik-baik perempuan ya biasanya emang kayak lebih baik dibina daripada membina, ya kan? Iya, itu kan gak salah kan? Iya nggak salah. Oke, untuk Yasmin sendiri gimana nih kriteria cowok idaman di masa depan untuk Kalau untuk kriteria kurang lebih sama kayak Bita ya, yang sefrekuensi, yang emang cocok sama kita. Dan aku sih pengennya tuh laki-laki yang emang bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh misalkan dia bilang dia nanti mau gini dan dia usahain untuk dapetin itu, bukannya sekedar ngomong doang. maksudnya Dan- janji-janji palsu lah Iya. ya? Dan aku tuh Oke. benar-benar kayak suka maksudnya kayak apa ya, ngelihat cowok tuh dari usaha dia, gimana cara dia semangat dalam memperbaiki diri. Itu sih yang penting. Iya bener banget. Semangatnya. Semangat dalam hidup, semangat juga dalam ibadah gitu kan. Iya. Itu kan kayak ngebuat kita sendiri jadi kayak ih seneng banget gitu Iya. punya pasangan yang apa sih berubah menjadi lebih baik bersama kita gitu. Ih kayak Dulu bener-bener itu tuh kayak udah. kriteria aku tuh kayaknya pengen banget yang dari pesantren yang hafiz Quran gitu. Tapi sekarang kan kayak maksudnya banyak pengalaman lah ya, dan ternyata emang nggak selamanya hafiz Quran itu bisa membimbing, nggak selamanya paham agama itu memahami kita yang sefrekuensi sama kita gitu. Berarti justru malah yang hafiz Quran yang kita lihatnya, wah ini orang bakalan bisa bimbing kita nih, taunya Belum tentu. Jadi Iya. don't judge it by cover ya. Yang penting sama-sama pengen memperbaiki diri lah gitu. Oke, sekarang kita udah di question yang keempat. Question yang keempat, apa sih Teamwork menurut ya, guys. kalian Teamwork. tentang kalau misalnya pasangan kita tuh posesif ke kita? Gimana pendapat kalian sendiri? Kalian seneng gak sih diposesifin gitu? Ya bingung Bita aja sih. dulu. Dari Bita dulu deh, dari Bita. Kan tadi aku udah bilang Gak kayak apa-apa. ya udah aku masih suka sih kalau misalkan dalam batas wajar kayak itu tuh lucu sebenarnya, lucu banget. Lucu sih. Kayak gitu suka aja kayak Dijagain gitu ya, ngerasa ada yang ngelindungin. dijagain, apalagi kayak marah gitu kan, kayak gemes aja gitu, jadi kayak gimana sih ya udah. Gemoy Kayak katanya. gitu ketawa, dia ketawa nyebelin. Iya. Kan itu pendapat pribadi. Iya betul. Tapi kalau Atas misalnya kan sampai batas tracking wajar ya. gitu, Kalau tracking mau serem gak sih? Iya udah Iya. nggak sehat sih hubungannya kalau misalnya. berarti posesif boleh tapi dalam tanda Batas yang wajar. wajar ya, yang wajar. Iya. Kalau menurut Yasmin sendiri, Ini maksudnya Pendapat. posesif dalam hubungan udah halal kan? enggak dalam sebelum masih pacaran. Waalaikumsalam. Sebelum, kalau pacaran ya itu sama kayak yang tadi aku bilang, kayak pacaran aja menurut aku tuh udah nggak bener kan. Jadi mau apapun di hubungan itu yang bener atau salah ya tetap salah nggak sih? Iya, jadi Kayak kayak bahkan dalam pacaran aja nih ngingetin sholat pun jadi nggak ini nggak sih? Jadi nggak apa ya? jadi kayak tanda tanya gitu Iya, nggak sih? karena Kayak, casingnya aja udah pacaran gitu walaupun isinya Pacaran baik. ya. Mm-mm. Pokoknya posesif berarti udah salah. Iya. Pacaran aja salah, apalagi posesif. Jadi kalau bisa, kalau yang masih belum punya niat kekeh buat nikah, Betul. jangan terlalu posesif banget lah sama pasangannya ya. Betul. iya. Yang sewajarnya aja. Betul. Bener banget.